Karena organisasi politiknya ini produknya adalah manusia, sumber daya manusia, SDM. Jadi orang itu kalau mau melihat platform partai misalnya, ini abstrak. Dan orang tidak, sekarang ini akan sulit membedakan antara platform partai yang satu dengan yang lain, apalagi yang satu koalisi. Ya ini sulit, kan hampir sama. Kita hanya bisa membedakan dengan jelas itu adalah platform partai yang koalisi dengan oposisi, itu mudah dibedakan. Tapi kalau sesama koalisi ini susah. Nah maka oleh konstituen Anda, oleh pemilih Anda yang dilihat adalah benchmark-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu kurikulum VT saya, atau ingin download buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di yang ada tanda panah di sebelah kanan bawah itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Teman-teman sekalian, kita sudah masuk pada platform marketing komunikasi politik bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat ini kita akan membahas personal branding, caleg, dan caex. Ya. Personal branding ini adalah personal branding yang seri ketiga yang sudah saya buat. Ya, jadi personal branding caleg adalah personal branding untuk calon legislatif, dan caex adalah calon eksekutif. Namun bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, like dan subscribe, supaya nanti Anda akan saya beritahu jika ada edisi-edisi baru yang lebih menarik lainnya. Oke teman sekalian, jadi pengertian personal branding sendiri terus berkembang. Jadi yang pertama ini menurut Jeff Bezos ya, Jeff Bezos itu adalah termasuk orang terkaya di dunia karena beliau adalah pemilik marketplace Amazon. Dia mengatakan bahwa personal branding adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang ketika Anda tidak ada atau tidak hadir. Nah, ini menurut Jeff Bezos. Kemudian sekarang ketika masuk era digital, sekarang ada pendapat baru lagi yaitu dari Pak B. Pak B itu adalah dari Pak Subiakto, ya, beliau adalah founder Branding Indonesia. Beliau mengatakan bahwa personal branding adalah apa yang hilang ketika Anda tidak ada atau Anda pergi. Jadi bukan hanya tadi dikatakan apa yang dibicarakan orang ketika Anda tidak ada, sekarang apa yang hilang ya dari sebuah komunitas itu dengan tidak adanya Anda di situ. Teman-teman sekalian, adapun unsur dari personal branding sendiri ini ada 3 ya unsur pokoknya. Yang pertama adalah identity, yang kedua adalah benefit, dan yang ketiga adalah expertise. Nah ini sudah saya bahas di dalam mindset entrepreneur yang ke-8, nanti silahkan dibuka. Jadi identity itu sama dengan karakter. Ya, misalnya Anda seorang pemimpin, itu dikenal sebagai seorang misalnya pemimpin yang moderat, pemimpin yang vokal, pemimpin yang punya prinsip atau sangat kuat mempertahankan prinsip dan seterusnya. Itu adalah identity. Kemudian benefit, ya tadi benefit itu kenapa sampai oleh Pak B disebut ada yang hilang ketika Anda pergi atau Anda tidak ada, itu artinya karena selama ini kehadiran Anda di suatu komunitas
sudah memberikan sebuah sharing, ya, sebuah benefit di masyarakat itu. Nah, ini maka unsur personal branding Anda, ya, itu adalah benefit. Nah, kemudian expertise, ya, unsur expertise adalah unsur yang menguatkan benefit. Jadi tidak sekedar Anda memberikan suatu kemanfaatan, tetapi kemanfaatan didukung oleh sebuah expertise yang tinggi dalam bidang Anda, ya, atau juga disebut oleh Pak B sebagai authority, ya. Anda memiliki sebuah otoritas tertentu, ya, di masyarakat. Nah, ini adalah unsur-unsur personal branding. Nah, teman sekalian, kemudian identity sendiri ini masih dibagi-bagi lagi, gitu. Jadi apa yang menyebabkan seseorang ini memiliki karakter tertentu, gitu ya. Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah spirit. Ya, jadi yang membentuk karakter, ya, membentuk identitas seseorang itu adalah karena spiritnya. Spirit itu adalah alasan yang mendorong Anda untuk memperjuangkan sesuatu, itu spirit. Boleh dari religius, ya, boleh dari ideologi atau apa saja. Itu adalah spirit. Ini adalah menjadi sumber dari karakter Anda. Kemudian yang kedua adalah capability. Capability adalah daya tampung secara mental. Jadi kekuatan Anda menghadapi tantangan, gitu ya. Kegigihan Anda tadi memperjuangkan tadi itu adalah capability. Kemudian sumber-sumber dari karakter Anda, identitas yang ketiga adalah pride. Pride itu kebanggaan pada organisasi, ya, pada sesuatu yang Anda perjuangkan itu adalah pride. Kemudian yang keempat, ya, sumber dari identitas Anda adalah passion, ya. Di mana passion ini digambarkan oleh Anthony Robbins sebagai lose yourself in what you love. Artinya Anda ini kalau sudah melakukan tadi apa yang Anda perjuangkan tadi itu, Anda sendiri menjadi tidak penting. Ya, begitu passionnya Anda tidak penting terhadap sesuatu yang Anda perjuangkan tadi, ya, sesuatu yang Anda cintai. Ini adalah passion. Teman-teman sekalian, kalau Anda ingin secara rinci memahami tentang personal branding ini, Anda silahkan cari di platform saya, di YouTube saya, Mindset Entrepreneur 8 Amir, ya. Sekali lagi, Mindset Entrepreneur 8 Amir. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi 4.0, ya, perkembangan era digital ini, maka personal branding pun juga ikut berkembang. Jadi yang dulu kita masih tatap muka langsung direct, ya, dengan orang-orang, ya, dengan masyarakat gitu. Tapi sekarang kita lebih banyak kontak lewat media sosial, gitu ya, di dunia maya. Jadi kita mungkin ketemu secara perorangan, ketemu secara langsung direct itu sudah jarang. Maka personal branding pun juga sekarang tekanannya berbeda. Jadi sekarang yang sifatnya identity ini masih penting, tetapi masih lebih penting lagi adalah tadi benefit dan expertise-nya. Jadi Anda membangun personal branding itu sekarang ada satu tambahan syarat lagi, yaitu apa? Expertise. Itu harus diperkuat. Kalau kemarin hanya sebagai penguat, sekarang menjadi tuntutan, gitu ya. Jadi expertise Anda nanti Anda tunjukkan ketika Anda membuat konten-konten di media sosial. Dengan Anda sering mengupload, ya, baik di IG, di Facebook, atau membuat channel YouTube seperti saya ini, maka personal branding Anda semakin kuat. Jadi Anda buat konten-konten yang banyak di sana setiap hari. Nah, teman sekalian, kemudian sekarang kita bicara tentang personal branding untuk calon legislatif maupun eksekutif. Nah, ini ada tambahan satu lagi ini. Ya, kalau kemarin adalah identity, benefit, dan expertise, ya, sekarang ada tambahan satu lagi Anda untuk calon legislatif adalah benchmark. Apa benchmark itu? Ya, benchmarknya adalah tolak ukur perbandingan kinerja antara satu institusi atau korporasi, ya, dengan yang lainnya. Kenapa demikian?
Karena organisasi politiknya ini produknya adalah manusia, sumber daya manusia, SDM. Jadi orang itu kalau mau melihat platform partai misalnya, ini abstrak. Dan orang tidak, sekarang ini akan sulit membedakan antara platform partai yang satu dengan yang lain, apalagi yang satu koalisi. Ya ini sulit, kan hampir sama. Kita hanya bisa membedakan dengan jelas itu adalah platform partai yang koalisi dengan oposisi, itu mudah dibedakan. Tapi kalau sesama koalisi ini susah. Nah maka oleh konstituen Anda, oleh pemilih Anda yang dilihat adalah benchmark-nya. Nah, membandingkan. Nah sekarang kalau Anda mau bicara benchmark, itu gambarnya seperti ini. Ya seperti apakah sebenarnya benchmark itu dalam realitas adalah misalnya contoh, Anda melihat rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang mahal misalnya ya, yang high class. Nah, itu Anda bandingkan di situ. Nah, itu namanya benchmark. Baik layanannya bagaimana ya, kemudian fasilitasnya bagaimana. Itu adalah benchmark. Kemudian apa bedanya layanan Grab dengan Gojek misalnya, atau membedakan GoFood dengan Shopee Food misalnya. Ini adalah membandingkan, ini adalah benchmark. Nah, teman sekalian, maka di dalam partai politik, ya, dalam partai politik ini, Anda ingat bahwa tadi karena konstituen ini sulit untuk membedakan platform partai, maka sebenarnya benchmark partai Anda itu tergantung pada performa Anda atau kinerja Anda, tergantung pada itu. Nah, seperti contoh misalnya sekarang orang misalnya dari tokoh-tokoh politik yang ada yang sering kali muncul di TV itu kan, itu dia benchmark dari partainya. Ya, bahkan sekarang ini pemilihan legislatif itu sangat juga tergantung dari siapa calon presidennya dari partai itu. Itu sangat memengaruhi, ya, sangat memengaruhi. Bahkan pernah terjadi di Indonesia ini pada zaman Pak SBY jadi presiden, itu Pak SBY itu partainya kecil, ya, tidak sebesar Golkar ataupun PDIP, tapi nyatanya menjadi presiden. Jadi figur seorang pemimpin itu sangat memengaruhi benchmark dari partainya. Nah, inilah Anda sekarang paham bagaimana Anda membangun personal branding Anda ini, karena Anda membawa benchmark dari partai Anda. Baiklah teman sekalian, selamat berjuang demi bangsa dan negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.